Seorang wanita calon pengantin ditemukan tewas di kamar mandi rumahnya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Padahal korban akan menikah 1 minggu lagi. Korban ditemukan tewas setelah pintu rumah didobrak. Polisi melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad AR yang ditemukan tewas di kamar mandi rumahnya di Jalan Cilikriwut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tewasnya korban begitu mengejutkan lantaran wanita 30 tahun ini merupakan guru bantu pada sebuah SMP akan menikah 1 minggu lagi. Korban ditemukan tewas setelah keluarga yang mendobrak pintu rumah karena korban tak merespon saat dipanggil. Dobrak. Setelah masuk, menemukan korban ada di kamar mandi dengan tertelungkup kepala menghadap ke barat. Dari keluarganya, selama ini dia tensi tinggi dengan 180. Memastikan penyebab kematiannya, jasad korban dibawa ke RSUD Dr. Doris Silvanus untuk divisum. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan. Seorang pengendara motor di Kudus, Jawa Tengah menjadi korban begal sepulangnya bekerja. Sadis, korban dianiaya pelaku begal hingga kehilangan telapak tangan kirinya. Sementara sepeda motor dan handphonenya dibawa kabur pelaku. Lidah Ibu M. Indra Setiawan terus mendampingi anaknya di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Monongadi, Kudus, Jawa Tengah. Pemuda warga Mejobo ini juga menjadi korban begal hingga harus kehilangan telapak tangan kirinya. Peristiwa berawal saat korban yang baru pulang bekerja pada dini hari melintas di Taman Bumi Wangi Bengkulu. 4 pelaku begal yang mengendarai 2 motor menghampiri dan berusaha mengambil kunci motor korban sambil mengancam dengan senjata tajam. Pakai senjata tajam, sirai. Pokoknya membabi hutang itu loh Pak, sirai ngatas helmnya ini rusak, gacok-gacok itu mau. Terus asalnya portal. Korban pun melawan hingga salah satu begal menayangkan senjata tajam dan mengenai telapak tangan kirinya. Mendengar korban berteriak minta tolong, komplotan begal sedang kabur. Para pelaku membawa motor dan telepon genggam korban. Di palang lah mah, ya ben di jale di kroyok, jalo aben ikune ndak, aben gune ndak, aben gune ndak. Terus kayak di tangan dipecok ini, pecok. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Kudus, Jawa Tengah, Koirudin melaporkan. Seorang pria ditemukan tak sadarkan diri di Jalan Bekasi Timur Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Pria tersebut diduga terjatuh dari jembatan penyeberangan setinggi 5 meter di Jatinegara. Pengguna jalan di kawasan Bekasi Timur Raya, Jatinegara, Jakarta Timur dikejutkan dengan penemuan seorang pria tak sadarkan diri di bawah jembatan penyeberangan orang. Subur, pria berusia 22 tahun ini ditemukan dalam kondisi lemah di tengah jalan akibat luka dalam yang dialami. Pengendara yang pertama kali melihatnya langsung menggotongnya ke tepi jalan. Diduga akibat depresi, korban melompat dari jembatan penyeberangan orang setinggi 5 meter. Warga langsung menghubungi petugas untuk mengevakuasi korban. Iya bang, IPU. Naik langsung lompat. Naik langsung loncat. Iya. Loncatnya ke tengah sini atau gimana bang? Tengah itu. Oh, ke tengah jalan berarti? Tadi posisi lalu lintas lagi rame atau gimana bang? Pas lagi ya lumayan. Tapi nggak ketabrak mobil atau motor nggak ya? Enggak. Dia menurut keterangannya sudah tidak ada keluarga. Iya. Mungkin ada masalah keluarga mungkin karena saya korek tadi. Iya. Dia udah almarhum orang tuanya, ibu dan bapaknya udah tidak ada, mungkin ada masalah keluarga. Masalah keluarga ya. Agak depresi. Udah ada luka nggak bang? Sepertinya nggak ada kayak. Mungkin luka dalam. Luka dalam ya. Korban dibawa petugas dinas sosial untuk diserahkan ke keluarganya. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.
Diduga pengemudi mengantuk, sebuah mobil menabrak dua motor di Jalan Raya Bekasi, Jatinegara, Jakarta Timur. Mobil baru berhenti setelah menabrak tiang listrik. Mobil minibus ini ringsek setelah menabrak dua motor dan pohon di Jalan Raya Bekasi Timur, Jatinegara, Jakarta Timur. Laju minibus baru berhenti setelah menabrak tiang listrik yang ada di trotoar. Akibat kejadian ini, supir dan satu penumpangnya luka-luka. Kepergok mencuri kambing di perkebunan warga. 2 dari 3 pelaku babak belur dihakimi warga di Purwakarta. Dalam aksinya, pelaku meracuni kambing hingga mati. Satu pelaku berhasil kabur. Video amatir ini merekam penangkapan 2 dari 3 pelaku pencurian kambing di Kampung Paranggombong, Purwakarta yang nyaris babak belur diamuk warga. Aksi pencurian ini diketahui warga dan sempat dibantah pelaku membuat warga emosi. Dari keterangan warga diketahui pelaku mencuri kambing di perkebunan warga dengan cara meracuninya hingga mati lalu dijual ke penadah. Pelaku mengaku diberi upah 50 hingga 100 ribu rupiah per ekor kambing. Oke. Pakai portas. Terus? Pakai roti. Terus? Dikasih lemparin kambing, dimakan langsung mati. Terus setelah mati? Kalau mati ya diambil. Dijual gitu? Iya. Modus yang bersangkutan menggunakan potas dengan roti dikempal-kempal, kemudian ditaruh dan dimakan kambing, dan menunggu yang kambing itu meninggal, langsung diambil. Jadi dagingnya yang nanti? Ya nanti setelah dia meninggal, kambingnya meninggal, diambil, kemudian diperjualbelikan. Pelaku bakal dijerat pasal 363 KUH Pidana terancam 7 tahun penjara. Polisi masih memburu satu pelaku yang kabur saat ditangkap warga. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Diduga sakit hati, seorang keponakan tega membunuh pamannya sendiri. Sadis, pelaku menghabisi sang paman saat sedang tidur bersama dengan istri dan anaknya. Petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk bisa meredam emosi warga yang berusaha menghakimi pelaku pembunuhan yang ditangkap. Usai mengamankan pelaku dari amuk warga, MJ pemuda 20 tahun ini langsung dievakuasi petugas untuk menjalani pemeriksaan. MJ ditangkap usai membunuh pamannya di rumahnya di Desa Samba Katung, Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. Pelaku tega menghabisi korban saat tidur bersama istri dan anaknya. Dari pemeriksaan, motif pembunuhan ini terjadi akibat pelaku sakit hati karena kerap dilecehkan dan dihina hingga pelaku dibenci oleh keluarganya. Korban sering melecehkan atau menghina si keponakan. Itu akhirnya keponakan merasa tertekan dan merasa dibenci oleh keluarga. Sehingga muncullah ada niat-niat untuk menghabisi pamannya. Pada saat itu korban sedang tidur di depan televisi bersama dengan anak dan istrinya. Pelaku kini mendekam di tahanan Mapolres Katingan dan bakal dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Katingan, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan.